Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rasa semangat yang luar biasa. Pada hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia dengan KD 3.4, yaitu membuat peta pikiran dari informasi penting teks. Sebelum masuk ke materi, kita cari tahu dulu apa sih itu peta pikiran. Jadi, peta pikiran adalah salah satu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Banyak sekali manfaat yang didapat dalam pembuatan peta pikiran. Salah satunya adalah memudahkan belajar. Karena bentuknya lebih singkat dan efisien, maka memudahkan kalian menulis informasi yang sudah kalian tulis pada peta pikiran. Selanjutnya, bagaimana cara membuat peta pikiran? Jadi ada 3 cara pembuatan peta pikiran. Yang pertama adalah menentukan ide pokok bacaan. Sebelum kalian menentukan ide pokok bacaan, pastikan kalian harus membaca teks sampai habis. Ya, barulah kalian bisa menentukan ide pokok bacaan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Jadi hal ini bertujuan supaya peta pikiran bersifat hanya hal yang penting saja. Kemudian yang ketiga, tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Informasi penting teks dapat diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dapat dibuat dengan menggunakan kata adik Simba. Apa itu adik Simba? Dapat kita lihat sama-sama. Adik Simba. A. Itu untuk apa? B. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Cara membuat daftar pertanyaan ya dapat kita tentukan seperti ini. Jadi yang pertama itu ada kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Kemudian ada kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Selanjutnya ada mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang terakhir ada bagaimana. Jadi bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya Ibu sudah siapkan peta pikiran. Jadi perlu kalian ingat untuk membuat peta pikiran. Yang berada di tengah adalah judul, ya. Nah, sedangkan yang berada di samping kiri dan samping kanan, di atas dan di bawah, merupakan jawaban yang harus kalian tulis. Lihat sama-sama. Berikut adalah contoh teks bacaan. Teks bacaan ini bisa kalian lihat di halaman 2 buku paket kalian. Jadi di sini kita ada bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ingat ya, untuk membuat peta pikiran, kalian harus membaca sampai habis. Setelah kalian membaca teks, kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jadi untuk judul harus diperhatikan selalu berada di tengah. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan, misalnya apa ya. Kita lihat yang bagian apa. Untuk pertanyaannya, apa itu yang dibahas? Nah, jadi yang dibahas adalah proklamasi merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan
sebuah peristiwa. Nah, jadi bisa kita bikin pertanyaan, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Selanjutnya ada siapa? Kita lihat siapa. Siapa saja tokoh yang ada di dalam teks? Nah, jawabannya Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya melalui WhatsApp. Jika tidak ada pertanyaan, kalian lihat buku paket kalian di halaman 22. Di situ ada teks bacaan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalian baca sampai habis, kemudian kalian tentukan peta pikirannya. Sekian, terima kasih.